Saudara, cukup sudah selama ini kalian tertipu dengan urusan-urusan dunia. Saudara-saudara, dunia semakin kau cari, dunia tidak akan pernah engkau dapatkan. Saudara-saudara, pagi, siang, sore, malam kalian mencari dunia. Semakin kalian cari, itu dunia akan semakin lari dari kalian. Saudara-saudara, dunia itu seperti bayangan. Kalian tidak akan pernah bisa mengejar bayangan kalian sendiri. Maka seperti itulah dunia. Orang-orang yang mengejar dunia sama seperti orang-orang yang mengejar bayangannya sendiri, nggak akan pernah bisa. Tapi coba kalian tinggalkan, nggak usah kalian kejar bayangan kalian, bahkan bayangan akan mengikuti kalian kemana-mana. Seperti itulah dunia. Semakin kalian kejar, semakin dunia lari. Kalian mengejar dunia, dunia tidak dapat, akhirat juga tidak dapat. Kenapa? Kalian mengejar dunia, dua-duanya nggak dapat, dunianya nggak dapat, akhiratnya nggak dapat. Kenapa akhirat nggak dapat? Karena waktu kalian, masa kalian telah habis kalian lakukan untuk mencari dunia, sehingga kehidupan kalian di dunia tidak bermanfaat dan kematian kalian hanya akan merugikan kalian. Saudara-saudara, tuba liman targud dunia qabla an taraktah. Sungguh beruntung, sungguh berbahagia bagi orang-orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia yang meninggalkannya. Apa maksudnya meninggalkan dunia? Dunia syai'ul ladzi la yusilu bil akhirah. Dunia adalah sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan akhirat. Dunia sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan akhirat. Mencari dunia untuk dunia, itu adalah dunia. Mencari dunia untuk akhirat, itu adalah akhirat. Maka jikalau harta menjadi sebab engkau jauh dari Allah, harta tersebut termasuk dalam dunia, maka tinggalkan. Jikalau pekerjaan menjadi sebab engkau jauh dari Allah, tinggalkan pekerjaan tersebut. Pangkat jabatan menjadi sebab engkau jauh dari Allah, tinggalkan pangkat jabatan tersebut. Apapun perkara-perkara yang menjadi sebab engkau jauh dengan Allah, tinggalkan perkara-perkara tersebut. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan dunia sebelum apa? Sebelum dunia yang meninggalkan kalian. Saudara-saudara, apa maksudnya dunia meninggalkan kita? Dunia meninggalkan kita adalah sebelum kita mati. Saudara-saudara, kullu syai'in ikun illa wajhah. Segala sesuatu zat apapun, wujud apapun akan hancur kecuali Allah. Kullu man 'alaiha fan. Segala sesuatu yang ada di atas bumi pasti hancur, pasti binasa. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Segala sesuatu yang bernyawa, segala sesuatu yang berjiwa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Yang tua mati, yang muda mati, yang kaya mati, yang miskin mati, yang sehat mati, yang sakit mati. Syarat mati tidak harus tua, syarat mati tidak harus sakit. Berapa banyak orang-orang di tengah kalian, mereka masih muda tapi mereka mati. Berapa banyak orang-orang di tengah kalian, mereka nggak sakit, mereka sehat, tapi mereka mati. Tidak cukupkah itu menjadi pelajaran bagi kalian bahwasanya kematian datang tanpa pemberitahuan? Saudara-saudara, kematian datang tanpa pemberitahuan, dan kematian itu pasti akan datang kepada kita. Maka beribadahlah engkau, beribadahlah kalian, sholatlah kalian, puasalah kalian, sedekahlah kalian, hadirlah kalian di majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir, berkumpullah kalian dengan para ulama, dengan orang soleh, berbuat baiklah kalian, beribadahlah kalian, seakan-akan kalian akan mati besok. Saudara-saudara, kalau kita tahu besok kita mati, malam hari ini kita nggak akan keluar, kita nggak akan disibukkan dengan urusan dunia, anak dan istri. Kalau kita tahu besok pagi kita mati, pasti malam hari ini kita disibukkan dengan ibadah kepada Allah. Apakah ada jaminan engkau bisa hidup sampai besok pagi? Maka jangan pernah menunda-nunda di dalam berbuat kebaikan. Mau sholat entar aja besok, mau berbuat taat entar aja besok, mau taubat entar aja besok, mau pakai hijab entar aja besok. Sekarang maksiat aja dulu, sekarang mabok aja dulu, narkoba aja dulu, judi aja dulu, sekarang buka jilbab aja dulu, sekarang nyolong aja dulu, sekarang korupsi aja dulu, besok baru taubat, besok baru berbuat taat, besok dan besok. Besok bukan waktu milik kalian, sekarang adalah waktu milik kalian. Setiap detik, menit, jam,
hari yang telah berlalu dan yang akan datang bukanlah milik kita, sekarang adalah milik kita. Pergunakan sisa umur sebelum mati, sisa umur yang Allah berikan untuk berbuat taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum apa? Sebelum kita mati, saudara-saudara. Nanti kalau kita sudah mati, kalau kita sudah berada dalam kubur kita sendiri, tidak ada teman, tidak ada kawan, nggak ada orang tua menemani anak dalam kubur, nggak ada anak menemani orang tua dalam kubur, tidak ada suami menemani istri dalam kubur, tidak ada istri menemani suami dalam kubur, nggak ada kekasih menemani kekasih dalam kubur. Dalam kubur kita sendiri, sunyi, sepi. Apa temannya kita? Siapa sahabat kita, kekasih kita? Amal-amal yang kita lakukan ketika kita masih hidup. Maka jadikan dunia sebagai tempat menanam kebaikan, agar nanti dalam kubur kita pun akan memanen kebaikan. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dunia jangan jauh dari orang-orang soleh, jangan jauh dari para ulama, jangan jauh dari para kiai, jangan jauh dari para habaib. Selalu segarkan hati-hati kita dengan nasihat-nasihat para ulama. Saudara-saudara, hati 3 hari nggak kena ilmu, hati menjadi mati. Maka jangan sampai hati kita kosong dari mutiara-mutiara ilmu para ulama, dari mutiara-mutiara hikmah para ulama, daripada orang-orang soleh. Dekat dengan beliau-beliau, jadikan beliau-beliau sebagai teladan, sebagai pedoman. Jadikan kepribadian beliau sebagai kepribadianmu, rumah tanggamu dan kampungmu. Jangan jauh dari ulama, jangan jauh dari orang-orang soleh. Bihim yadfa'ullahul balaya wa yakshifur razaya wa yusdi kulla khairin wa ni'mati walau lahumu bainal anami laduk dikat jibalun wa ardun lirtikabil khati'ati. Dengan sebab keberadaan beliau-beliau, para ulama, para ustadz, para kiai, para habaib, orang-orang soleh, dengan sebab keberadaan beliau-beliau, makanya Allah masih tahan bala, Allah tahan musibah, Allah tahan bencana dengan sebab keberadaan beliau-beliau. Dengan sebab keberadaan beliau-beliau, para ulama, orang-orang soleh, Allah beri kepada kita kebaikan, Allah beri kepada kita kenikmatan dengan sebab keberadaan beliau-beliau, orang-orang soleh. Walau lahumu, jikalau bukan karena beliau-beliau, para ulama, para ustadz, para kiai, para habaib, kalau bukan karena keberadaan orang-orang soleh di tengah-tengah kita, orang-orang yang lalai, di tengah-tengah kita orang-orang yang tertidur, jikalau bukan karena keberadaan mereka, orang-orang soleh, para ahli ibadah, para orang-orang tua yang sholat, yang ruku, yang sujud, di saat kita terbuai dalam mimpi, di saat kita terlena, di saat kita disibukkan dengan urusan-urusan dunia, mereka ambil wudhu, dinginnya angin, kita lagi tidur, di saat dinginnya angin mereka wudhu, mereka sholat, mereka minta kepada Allah keamanan untuk umat Nabi Muhammad, mereka minta agar Allah memberikan rahmat, maghfirat kepada umat Nabi Muhammad. Jikalau bukan karena keberadaan beliau-beliau, maka langit sudah Allah hancurkan, langit Allah runtuhkan ke bumi, lautan Allah tumpahkan ke dunia, hancur semua ini dunia. Kalau bukan karena keberadaan beliau-beliau, karena terlalu banyak maksiat, kesalahan dan perbuatan dosa yang kita lakukan. Oleh karenanya jangan jauh dari para ulama, jangan jauh dari orang-orang soleh. Minta nasihat mereka, minta